Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ma ba'du. Mari kita kembali memperbaharui puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan kepada kita hingga kita dapat bertemu kembali pada forum podcast Infomu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang dipancarkan dari lantai 3 Gedung Dakwah di Jalan Singamaraja 136 Medan. Terima kasih kepada sahabat dakwah Muhammadiyah yang telah mendukung dan memberi support kepada kami hingga podcast Infomu Muhammadiyah Sumatera ini terus dapat berkembang dengan baik. Kami ingatkan jangan lupa untuk subscribe YouTube kami agar YouTube ini terus dapat menghadirkan berbagai informasi kepada Anda semua. Sahabat dakwah Muhammadiyah dimanapun Anda berada, Muktamar Muhammadiyah ke-49 tahun 2027 tidak lama lagi. Kalau menghitung waktu mungkin 3 tahun, tapi kalau melihat bagaimana kerja-kerja Muktamar ke depan, menjawab kebutuhan Muktamar, waktu itu sangat singkat. Untuk itulah Muhammadiyah Sumatera Utara telah menggelar berbagai kegiatan bagaimana mempersiapkan Muktamar ke-49 itu berlangsung dengan baik. Hari ini di studio Podcast Infomu hadir 2 tokoh hebat yang barangkali akan memberi peran, memberi warna pada kegiatan Muktamar 49 nanti. Di sebelah kiri saya ada Ustadz Muzakir. Beliau adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan, sekaligus juga adalah Koordinator Bidang Majelis Pustaka dan Informasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat warahmatullahi. Alhamdulillah. Ustaz kelihatan lebih cerah ya pada hari ini. Di sebelah ujung ada Ibu Sumiati. Menariknya ibu yang satu ini adalah Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Asahan, tapi juga adalah Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Asahan. Jadi beliau double job ini. Selamat siang Ibu Sumiati. Assalamualaikum. Sehat Bu ya. Berapa jam dari kisaran sekarang kemarin Bu? Cuma 2 jam Pak. 2 jam ya, udah naik tol ya. Kalau dulu berapa jam Bu? Sekitar 3,5 jam. Macet lagi Bu ya, banyak truk ya. Iya. Kalau Pak Ujakan naik tol juga tadi enggak sampai naik tol. Sahabat dakwah Muhammadiyah, 2 tokoh hebat ini akan bercerita bagaimana kesiapan daerah, terutama Medan sebagai daerah terdekat penyangga daripada kegiatan Muktamar kita. Seperti apa persiapan Kota Medan menghadapi Muktamar ke-49, Ustaz Muzakir? Baik, alhamdulillah. Sahabat dakwah Muhammadiyah, persiapan Muktamar Muhammadiyah tentunya tidak begitu lama lagi kalau kita hitung waktu sekitar 3 tahun lagi. Tentunya persiapan-persiapan itu sejak kita mulai mengikuti kegiatan-kegiatan di Kota Medan ya, kegiatan-kegiatan pengajian, persiapan-persiapan, dan yang sekarang sedang kita laksanakan yaitu Rakerwil tentang Majelis Pustaka dan Informasi. Dan ini menjadi penting karena event Muhammadiyah nantinya insya Allah tahun 1927 itu nanti menunjukkan kepada masyarakat luas tentang kebermanfaatan Muhammadiyah. Muhammadiyah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Artinya apa yang dikatakan Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat. Nah tentunya persiapan-persiapan itu sudah kita lakukan sejak penetapan pertama bahwa Muktamar Muhammadiyah akan dilaksanakan di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan dan di Deli Serdang. Dan tentunya kita akan menunjukkan karya-karya kita yang untuk kita persembahkan dan untuk memotivasi untuk menghantarkan Muhammadiyah ke depan nantinya melalui event Muktamar Muhammadiyah ini. Konkretnya seperti apa yang tersiapkan oleh PDM Medan? Misalnya penginapan kegiatan penggembira seperti apa? Mungkin UKM-nya seperti apa? Bisa dijelaskan Pak Ujak? Ya, sampai dengan hari ini beberapa cabang dan ranting juga sudah mendaftarkan diri untuk menjadi fasilitator, misalnya untuk transportasi, untuk melihat Kota Medan, aspek-aspek sosialnya, kemudian wisatanya, kuliner terutama di Kota Medan ini yang cukup luar biasa ya. Dan itu cabang dan nanti sudah mempersiapkan bahkan transportasinya, penginapan, bahkan ada yang sudah mempersiapkan kos-kos untuk mempersiapkan para muktamirin yang hadir nanti. Jadi bakal ada kosmu ya? Insya Allah mungkin ada kosmu nanti ke depan ya. Jadi persoalan Muktamar itu persoalannya tidak gampang, kompleks. Transportasi saja misalnya. Bayangkan kalau ada 2.000 orang datang, 2 juta orang datang kemari, seperti apa transportasinya? Kabarnya Muhammadiyah Medan menyiapkan semacam Gojekmu itu ya, 1.000 orang mahasiswa akan direkrut untuk menjadi
relawan transportasi. Kalau penginapan di mana aja rencana dibikin Pak Muzakir? Sampai dengan hari ini informasi yang kita terima itu di daerah PCN Tanjung Sari, Medan Selayang, kemudian Kampung Dadap, itu yang mungkin cukup dekat dengan kegiatan nantinya. Itu di masjid-masjid ya? Sekolah? Di masjid, di sekolah juga, dan bahkan ada yang sudah menyiapkan tempat untuk 3 tahun ini mempersiapkan pos-kosan. Termasuk barangkali menyiapkan dapur umum? Termasuk dapur umum juga. Jadi artinya menjadi tuan rumah yang betul-betul ramah lah, memfasilitasi para muktamir. Pokoknya kita harus lebih baik dari yang Solo ya? Insya Allah harus lebih baik tentunya. Ini Ibu Sumiati, Iya. Asahan. Seperti Iya. apa peran Asahan untuk menyambut Muktamar 49? Terima kasih sahabat dakwah untuk Sumatera Utara dan mungkin secara nasional. Pada hari ini kegiatan Rakerwil Majelis MPI di Medan. Terima kasih pada saat kondisi hari ini. Kegiatan ini tentu dikemas untuk dalam rangka persiapan muktamar ya Pak Ibu ya. Asahan tentu salah satu dari kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Kami memiliki amal usaha. Kalau Aisyah itu punya amal usaha klinik. Yang hari ini mungkin persiapan kami itu dalam menyongsong muktamar. Mohon kepada Allah juga kami dapat meningkatkan kualitas klinik itu menjadi rumah sakit. Itu harapan kami hari ini, persiapan yang sedang kami tata. Untuk Muhammadiyahnya mungkin persiapan yang juga dalam rangka menyongsong muktamar adalah meningkatkan kualitas pendidikannya, terutama sekolah tingginya menjadi universitas. Dan alhamdulillah hari ini mungkin mohon doa dari kita semua pemirsa, SK itu tinggal nunggu keluar ini Pak Ipul. Kami berharap di bulan 9 ini SK dari pemerintah itu keluar dan Universitas Muhammadiyah Asahan itu segera dibuka. Itu Pak Ipul. Itu persiapan yang kami lakukan. Kalau kegiatan-kegiatan lain, kegiatan rutin persyarikatan itu, alhamdulillah kegiatan rutinnya itu pengajian berkala Muhammadiyah yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, dan itu dilaksanakan bergilir di setiap cabang. Juga Aisyahnya yang dilaksanakan secara berkala 2 bulan sekali dan juga dilaksanakan di cabang-cabang. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kalau kita bicara masalah pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah di Asahan atau tepatnya di Kota Kisaran, itu merupakan jalan lintas utama dari kawasan Lampung, Sumatera Barat, Palembang, Riau, dan itu akan melintas di Kota Kisaran. Barangkali sebagai tempat lintasan atau rest area barangkali, adakah rencana dipersiapkan oleh Asahan? Dalam persiapan itu tentu himbauan dari pimpinan daerah, terutama daerah-daerah yang dia perbatasan dengan Labura seperti Ekloba gitu ya Pak, Ekloba itu daerah lintasan, itu untuk menyiapkan masjid-masjid dengan fasilitas yang lengkap, terutama dan sekolah-sekolah yang dilintasi, terutama yang dia berada di lintasan jalan raya gitu. Itu yang pertama. Juga persiapan seperti yang dikatakan oleh ini Pak Muzakir, bahwa Asahan juga karena dia juga banyak daerah destinasi wisata gitu ya Pak, juga kuliner, itu juga sekarang juga sedang dalam persiapan. Karena memang dalam lintasan darat itu Asahan adalah wilayah yang memang dilintasi oleh daerah yang tadi Pak Ipul sebutkan untuk menjadi penggembira ini ya muktamar. Dan imbauan pimpinan daerah Muhammadiyah juga hari ini, karena muktamar ini adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga persyarikatan gitu ya. Kalau dulu mungkin wilayah orang Sumatera Utara ini mungkin sulit ya untuk berangkat ke Jawa gitu. Hari ini di Medan gitu. Jadi imbauan saya kepada warga Aisyah, Bapak Muhammadiyah itu nanti semua harus berangkat gitu ya kan Pak. Itu mungkin dalam rangka menggebiarkan muktamar yang akan diadakan. Nanti akan banyak Bu, jutaan atau ratusan ribu orang melintas, kemudian singgah di rest areanya Muhammadiyah. Kemudian kuliner apa sih yang khas Bu dari Asahan ini? Kalau kuliner Asahan itu memang makan-makan khas yang mungkin makan lama ya Pak ya gitu ya. Tapi kalau dia makan-makan yang dikemas itu seperti anyang itu, ongol-ongol gitu Pak, itu makanan. Anyang ayam itu ya Bu? Iya, anyang ayam itu. Bahkan kemarin Aisyah itu waktu lomba acara milad Aisyah itu juara 1 itu Pak, anyang-anyangnya. Mungkin nanti yang melintas di daerah situ bisa. Kalau ikan apa Bu? Ikan apa yang diekspor sana? Kalau ikan itu ikan
lele Pak, Ya. ikan gurame dan ikan mas seperti itu. Iya, iya. Iya. Terima kasih, ini spirit bermuktamar dari Aisyah, ada Muhammadiyah Asahan begitu. Mereka sudah melakukan persiapan-persiapan. Ini saya kembali ke Pak Muzakir lagi ya. Pak Muzakir, di Medan kan lembaga pendidikan kita banyak tuh. Mungkin ada berapa, ada 100 lebih SD, ada teman kanak-kanak, ada SMP, ada SMA. Itu dilibatkan untuk menjadi lokasi penginapan penggembira. Ya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di Medan ini ada beberapa cabang yang kita lihat sudah cukup maju ya dalam pendidikan ya, terutama Tanjung Sari, Belawan, Ya. kemudian ada Medan Kota, kemudian ada PCM Medan Dene. Ya. Nah itu tentunya juga akan mempersiapkan itu sekaligus untuk mereka akan melihat bagaimana pendidikan di Sumatera Utara ini khususnya di Kota Medan untuk sebagai semacam ziarah intelektual lah kalau Ya, kita bilang. ya. Jadi tentunya nanti ada masukan, ada kritikan itu saya pikir itu wajar saja, dinamis. Ya. Karena kita terus berbenah untuk memperbaiki bagaimana Muhammadiyah nantinya ke depan nanti bisa disaksikan oleh generasi penerus. Ya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, semangat orang-orang Medan, Muhammadiyah Medan untuk mensukseskan muktamar itu tidak perlu kita ragukan lagi. Mereka sudah bahkan beberapa sumber yang kita terima sudah mempersiapkan dapur umum untuk makan pagi seluruh penggembira yang menginap di situ. Seperti apa rencana dapur umum yang bakal kita kembangkan? Nah, rencananya nanti itu ibu-ibu Aisyah insya Allah kita libatkan, kemudian para NA ya, terutama kader-kader untuk mempersiapkan fasilitas dapur umum yang ada. Ya. Nah, tentunya kita letakkan nanti di tempat titik-titik yang paling gampang diakses, Ya. sehingga nanti para pengunjung, para muktamirin insya Allah akan mudah mengakses tempat itu. Kalau di Surakarta kemarin ada namanya Colo Madu ya. Colo Madu. Colo Madu di sana ada bazar, ada pameran, ada UMKM. Medan seperti apa menyiapkan UMKM-UMKM-nya untuk mengisi bazar-bazar itu? Iya, tentunya UMKM di Medan ini juga kita lihat cukup dinamis dan berkembang. Nah, dengan nanti insya Allah muktamar akan diselenggarakan di Medan, khususnya Sumatera Utara, Medan di titik pusatkan di Medan. Nah, itu tentunya kita akan menghimpun semua UMKM yang ada, potensi-potensi yang ada yang selama ini. Itu adalah suatu awal atau mungkin satu proses yang terus berjalan, sehingga nanti untuk membangkitkan perekonomian juga tentunya dalam Muhammadiyah, khususnya di ranting dan cabang. Ya. Kalau di kisaran, Bu, kita punya klinik dan akan bikin jadi rumah sakit. Barangkali bisa jadi tempat posko kesehatan nanti ya, Bu. Insya Allah itu memang kami sedang persiapan Ya. Pak. Hari ini sedang berbenah itu ya tentang fasilitas, dan kami juga hari ini sedang ingin mengusahakan alat kesehatan ortodontil gigi Ya. ya, terutama untuk menambah nilai kapitasi klinik itu ya. Memang klinik itu Pak, kita itu sekarang ini sedang ya pelayanannya itu pelayanan ini ya, rawat jalan gitu. Tapi sebenarnya klinik itu memiliki fasilitas yang luas kamar-kamarnya. Jadi kalau untuk penginapan, insya Allah itu beberapa kamar itu masih tersisa gitu di klinik kita itu untuk klinik. Dan sekolah-sekolah juga, karena Muhammadiyah Asan itu juga memiliki unit sekolah yang banyak di komplek Mutiara itu yang tepatnya berada di depan stadion itu juga merupakan tempat-tempat yang mungkin sangat bisa digunakan untuk penginapan Pak Ibu. Iya. Sahabat dakwah Muhammadiyah, begitulah beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Muzakir dan Ibu Sumiati tentang bagaimana semangat untuk menyelesaikan Muktamar 49 yang akan berlangsung pada tahun 2027 mendatang. Ini terkait rapat kerja MPI Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita bertemu 2 hari di sini membahas tema-tema tentang muktamar juga, penguatan media. Pak Muzakir barangkali bisa memberikan tanggapan atau testimoninya tentang terkait dengan rakerda kita pada 2 hari ini. Sahabat dakwah Muhammadiyah, kita patut bersyukur bahwa Majelis Pustaka dan Informasi Wilayah Sumatera Utara yang dinakodai oleh Pak Saiful Hadi, ya, artinya dengan 2 hari kita menjalani kegiatan di sini, kita sangat terbantu untuk membuka mata kita, membuka cakrawala kita, bahwa nantinya informasi-informasi yang disajikan itu tentunya media itu tidak bisa kita nafikan. Ya. Satu keniscayaan, sehingga Muhammadiyah itu benar-benar tersampaikan dia ke semua lini-lini sektor-sektor yang akan menjadi receiver untuk memahamkan Muhammadiyah sampai ke detail-detailnya. Saya pikir itu. Berarti MPI Medan juga akan bermain, Insya Allah. terlibat ya dalam kematian. Sahabat dakwah Muhammadiyah, MPI Medan insya Allah akan meneruskan apa yang sudah dilakukan. Siap untuk bertarung. Insya Allah siap bertarung.
Apa komentar Asahan Bu tentang Rakerwil 2 hari ini? Komentar kami Pak, ya alhamdulillah luar biasa MPI Medan. Ini nggak kalah nih kayaknya dengan MPI Pusat. Masya Allah. Gitu ya Pak ya. Saya bersyukur menjadi koordinator bidang MPI yang ternyata MPI ini adalah salah satu majelis bahwa sukses muktamar nanti itu berada di tangan MPI. Salah satu tangan MPI. Salah satu di tangan MPI. Ini adalah di tangan-tangan bapak-bapak ibu yang hari ini hadir ini Pak. Ya. Ini salah satu. Kenapa? Karena corong dakwah Muhammadiyah itu dengan digitalisasi hari ini yang luar biasa. Inilah orang-orang yang hari ini ke depan akan mensukseskan muktamar ke-49 di Sumatera. Jadi MPI Asahan siap untuk mensukseskan muktamar ke-49. MPI Asahan alhamdulillah insya Allah siap mensukseskan muktamar 49 Sumatera Utara. Begitulah dialog kami dengan Bapak Ustadz Muzakir. Demikian juga penjelasan dari Ibu Sumiati, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah, sekaligus juga adalah Wakil Ketua Muhammadiyah Daerah Asahan dan juga adalah Korbit MPI. Terima kasih Pak Muzakir, terima kasih Ibu Sumiati Sama-sama, Pak yang telah hadir dalam acara podcast ini. Dan sahabat dakwah, begitulah pembicaraan kami dengan dua narasumber hebat ini. Semoga apa yang mereka sampaikan akan mendorong semangat kita semua, kawan-kawan di Sumatera Utara untuk bekerja lebih giat agar Muktamar Muhammadiyah ke-49 di Medan akan berlangsung sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.